Saya berharap kita sepeduli itu, Jam. Kalau seperti itu, barulah terasa Al-Quran itu mengiringi setiap denyut kehidupan kita. Dia akan kita baca, dia akan kita buka, dia akan kita cari untuk memandu kita menghadapi kehidupan sosial yang, karena Al-Quran itu turun untuk memandu kita merubah keadaan kita dari titik manapun yang paling ruwet sekali. Al-Quran itu tidak turun kepada orang yang tidak punya masalah, enggak. Al-Quran itu turun untuk kita yang berhadapan dengan A, B, C, serut dan setidak masuk akal apapun. Al-Quran itu akan memandu kita menghadapi semua situasi. Ustadz, saya A, saya B, saya C. Memang begitu Al-Quran. Al-Quran tidak turun untuk orang yang orangnya sudah baik semuanya, sudah pada ke masjid, sudah suka baca. Enggak, Al-Quran itu turun untuk memandu kita menghadapi semua situasi itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat 74 jamaah sekalian, surat Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Ayat keempatnya, wa siyabaka fakabbir, dan pakaianmu sucikanlah. Kata Imam Qurtubi, buat para dai yang hendak melakukan tugas dakwahnya, maka maksudnya pakaian sucikan itu yang pertama-tama amalmu bersihkan. Kalau saya tiba-tiba tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahu al-azim. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai majelis kita dengan bacaan basmalah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, kita akan memulai majelis sirah nabawiyah ini dengan membuka surah ke-2, surat Al-Baqarah ayat 177. Surat Al-Baqarah ayat 177, dan nanti kita akan ke surah Ali Imran, surat ketiga. Sekali lagi surat kedua ayat 177 jamaah sekalian. Kita akan membaca ayat ini panjang. Kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan ayat ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Hadirin rahmatullah, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjuangan dan dakwahnya di kota Mekah dan berlanjut ke kota Madinah, Allah menggambarkannya salah satunya perhatian Rasulullah kepada manusia Jazirah Arab yang didakwah itu di dalam surah ke-9 ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri. Terasa berat bagi dia keadaan kaumnya. Dalam kitab-kitab sejarah, beratnya Nabi itu karena mereka menyembah berhala, dan detail-detail penjelasan berhalanya itu tidak masuk akal ya. Mereka juga berperang di antara mereka. Moral mereka itu hancur-hancuran ya, walaupun mereka masih memiliki sikap berani, jujur, kesatria, tetapi begitu jahiliyahnya jauh sekali. Kemudian Rasulullah berjuang 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada Rasulullah ayat demi ayat, surat demi surat. Lalu urutan-urutan suratnya itu diminta oleh Rasulullah diletakkan tidak berdasarkan urut-urutan turunnya, tetapi berdasarkan posisinya seperti yang sekarang. Itu adalah atas wahyu dari Allah, dan oleh Rasulullah para sahabat letakkan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, jamaah Allah, saya ingin mengajak hadirin sekalian nanti merenungkan ayat 177 ini. Ayat yang tadi saya kutipkan di surah kedua tentang Al-Baqarah itu Allah menyebut Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan-keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau mau jadi orang bertakwa ya Al-Quran. Kalau ingin membentuk rumah kita, RT RW kita dan kelurahan kita menjadi yang bertakwa ya Al-Quran petunjuk. Lalu di surat kedua ayat 21 Allah mengajak manusia untuk menjadi orang yang bertakwa dengan memulainya beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Lalu ditutup ayat ini la'allakum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ayat ini ayat 177 di Al-Baqarah itu adalah gambaran lengkap orang bertakwa. Coba dan simak terjemahan surat kedua ayat 177 itu. Di ayat ini Allah berfirman, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat
dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah, jamaah, adakah profil manusia ini di tengah-tengah kehidupan sosial kita? Ya. Kalau tidak ada, dia menjadi tugas siapa? Jamaah sekalian. Kalau ciri orang yang bertakwa yang Allah sebut seperti ini belum ada, ini menjadi tugas dan pekerjaannya siapa? Jamaah sekalian. Ya. Coba lihat ayat ini berbicara tentang orang bertakwa itu mulai dari surat pertama, iman. Ya. Mereka beriman pada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kemudian para nabi dan sekalian. Satu, iman. Yang kedua, mereka adalah profil manusia yang beribadah pada Allah dengan sholat dan zakatnya. Yang ketiga, mereka adalah orang yang punya ciri dalam berinteraksi dengan orang lain, yaitu mereka itu menepati janji mereka. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang mampu berada dalam keadaan yang bagus, sabar dalam segala situasi. Kalau tidak ada, itu siapa yang mau bentuk mereka ini? Atau dengan katanya begini, hadirin baca ayat saya dan hadirin baca ayat ini. Lingkungan kita mungkin kebalikan dari kita tidak menemukan tetangga kanan kiri kita yang sepenuhnya beriman, malah kemudian ada yang datang pada kita, Pak, bisa minta alamatnya orang pinter ini, dukun ini, dan segala macam. Iya. Dan itu, hadirin jangan ketawa, itu menjadi tanggung jawab kita. Kemudian mungkin tetangga kanan kita itu, Bapak, saya sudah pernah sholat, ngomongnya begitu, jadi nggak perlu diajak lagi untuk sholat dan segala macam. Kemudian mereka adalah orang yang mungkin kebalikan dari ayat. Apa itu? Mereka tidak pernah menepati janji, hidup seenaknya sendiri, kerja, tidak memperhatikan aturan dan segala macam. Mereka orang yang jelek karakternya. Nah, kalau ini tidak ada, apa efek dan akibatnya buat kita? Siapa yang mau mengerjakan ini? Saya ingin mengajak hadirin merubah cara kita berpikir tentang masyarakat di sekitar kita, bahwa masyarakat jangan dihakimi seperti ini kalau kita tidak berbuat apa-apa. Nah, sekarang saya ingin jelaskan dua orang, yang satu Syekh Adil Muhammad Khalil dan satunya Syekh Amrul Khalid dalam kitabnya masing-masing Khawatir Qur'aniyah, dan satunya tentang Tadabbur Al-Quran, mengatakan bahwa surat Ali Imran yang datang kepada Rasulullah dan kepada kita itu adalah surat yang meminta kita untuk tetap kokoh, teguh, dan tidak bergeser dari tugas kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Al-Baqarah. Saya ingin mengajak hadirin sekalian, monggo bergeser ke surat Ali Imran, jangan pada ayat ke 101 sampai ayat 104, jamaah saya. Saya ingin mengajak hadirin sekalian coba ayat itu hadirin sekalian, nanti mungkin dibaca lagi, terus kemudian lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat semua orang yang ada di sekitar kita. Ada nggak profil orang-orang seperti ini? Jangan-jangan di sekitar kita itu seperti surat kedua ayat 177, kita tidak ketemu orang beriman, kita tidak ketemu orang yang mau sholat, tidak bertemu dengan orang yang mau menunaikan zakat, hidup tanpa moral dan segala macam. Terus tugas siapa? Apakah hadirin hanya cukup menghindar dari itu, kemudian datang ke masjid, padahal di situ ada masjid, karena di sini lebih kondusif? Apakah akan terus begitu, jamaah? Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Adil Muhammad Khalil, siapa yang bisa melakukan itu semua, jamaah? Di surat ketiga ayat 101 itu, mereka yang melakukan semua adalah orang-orang beriman yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayatnya wa kaifa ayat 101, surat ke-3, wa kaifa taquluna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul wa may yattasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah diberikan kepada kamu dan Rasulnya
Muhammad berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Saya ingin jelasin ya. Jadi surat Ali Imran itu adalah surat yang mengamanahkan kepada orang-orang beriman di sepanjang sejarahnya untuk tidak mundur dari tugasnya. Secara spesifik di surat Ali Imran itu Allah bercerita tentang kejadian perang Uhud. Ya, pada perang Uhud itu perang yang terjadi di tahun 625 Masehi, sahabat-sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar itu semangatnya tinggi. Ya Rasul, kenapa kita harus berperang di Madinah? Kenapa tidak kita keluar dari Madinah mencegat orang-orang di luar kota Madinah? Tidak perlu berperang di dalam kota Madinah. Padahal dalam kitab Sirah itu Nabi sudah bermimpi bahwa beliau akan menang dalam perang. Tapi karena banyak usulan agar berperang di luar kota Madinah, Rasulullah mengabulkan usulan mereka. Tapi persoalannya ketika mau berangkat dalam perang Uhud itu jumlah yang 1000 itu menyusut jadi 700 ya. Yang 700 itu kata Nabi, kalau kalian mau berperang di luar Madinah, beliau menempatkan 60 pemanah di atas bukit Uhud jamaah sekalian, dan beliau minta, kalau kalian melihat kami memenangkan peperangan di bawah, jangan kalian turun, atau kalian melihat kami kalah, kalian juga tidak boleh turun. Begitu perang itu berjalan jamaah sekalian, dalam tahap awal itu Rasulullah berhasil mendesak, padahal jumlahnya 700 ya, dikurangi 60 kan berkurang lagi ya, mendesak 3000 pasukan. Waktu itu Khalid bin Walid masih belum masuk Islam, itu berhasil didesak dan berjatuhanlah berbagai barang-barang berharga dari tubuh orang-orang kafir. Nah, 60 pemanah itu kemudian turun meninggalkan posnya jamaah. Akibatnya kemenangan yang tadinya sudah di depan mata berubah menjadi kekalahan jamaah. Saya ingin ngajak hadirin sekalian pakai logika perang Uhud ini. Mestinya hadirin sekalian yang melakukan tugas untuk berjuang bersama Rasulullah SAW kita semuanya jemaah. Tetapi kemudian kenapa para sahabat itu turun dari bukit Uhud? Kalau melihat logika ayat ini, bagaimana kalian bisa kafir kepada Rasulullah padahal Rasul ada di tengah-tengah kalian? Kita mungkin tidak kafir dalam pengertian tidak percaya kepada apa yang datang kepada kami, tetapi bagaimana kita bisa abai terhadap tugas, terhadap lingkungan sosial kita, padahal kita ini pegang Al-Quran dan Sunnah. Satu. Atau dengan kalian mungkin, kalau kita 100 ber-200 ber-300 dan ternyata yang 300 ini yang datang dari Ikram itu mungkin cuma 20, selebihnya ini. Kalau kita jamaah Rasulullah menjadi bapak ibu-ibu jamaah yang tidak membaca Al-Quran, tidak berpegang, tidak membacanya dan segala macam, maka masyarakat yang tadi saya gambarkan di surat kedua ayat 177 itu tidak akan pernah tersentuh. Hadirin hanya ngumpulnya nanti begini, iya tetangga saya begini, masjid saya jelek, dan hadirin ngomongnya di sini berhenti, tetapi hadirin tidak pernah peduli terhadap masjid kita mau diapakan. Hadirin coba lihat ayat selanjutnya di 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi hal kedua yang kata Syekh Adil Muhammad Khalil itu yang membuat orang-orang beriman kita semuanya itu memegang tugas kita. Pertama, selain berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, yang kedua adalah menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Hadirin rahimahullah, kerjaan kalau hadirin bertetangga masjid, mereka tidak ngerti iman, tidak ngerti sholat dan sekalian, kemudian pokoknya jauh dari agama, itu bukan kerjaan selesai dengan ceramah seperti saya, enggak. Tidak juga selesai dengan peringatan hari besar Islam, tidak akan selesai dengan hanya mengandalkan tarawih di bulan Ramadan. Itu pekerjaan yang sangat panjang dan rumit yang hanya bisa dikerjakan satu orang yang berpegang pada Quran dan Sunnah, dan yang kedua adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan dulu ya. Di ayat berikutnya nanti kita ulang. Pada ayat berikutnya, pada ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada agama Allah dan tidak berpecah belah. Hadirin sekalian, 20 tahun dari sekarang
Kita sudah kakek-kakek, sebagian sudah meninggal, anak-anak kita akan merasakan gitu. Jangan-jangan keadaannya sama. Mereka datang ke Al-Ikram, kemudian dari mana Pak? Dari A, dari B, di A, B, C, dan segala itu mungkin sama kondisinya. Sama seperti kita yang dulu pernah mengalami. Ini ada kaitan dengan ayat 104-nya, yaitu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada orang yang berdakwah. Hendaklah ada orang yang berdakwah. Saya setiap hari Sabtu itu Bapak di Semolawaru di rumah keserkuan di tempat saya itu ada 20 yang ngaji pakai kitab Tadabbur Al-Quran di Masjid Al-Mukti Selasa pagi. Saya bilang begitu, pulang-pulang itu mau pulang, siapa yang mau minta mushaf Al-Quran saya kasih. Di Masjid Al-Mukti itu silahkan minta, nanti saya kasih lagi. Di Masjid Ummul Mukminin Beratan saya kasih juga. Saya ingin mengatakan, kalau cara kita menghadapi masyarakat kita itu hanyalah merumpi, hanya ngomongkan, lalu kita tidak berbuat sesuatu kepada mereka, membawa mushaf ke tengah-tengah mereka, mengajak mereka belajar Al-Quran, kemudian memberikan buku petunjuk tentang sholat, jamaah sekalian, membayar guru ngaji agar bisa bekerja lebih baik, selamanya keadaan tidak akan bisa diperbaiki, jamaah sekalian. Hadirin demi Allah akan merasakan Al-Quran itu mau dibaca, tahajud itu akan lebih panjang, tawakal akan terasa kalau kita benar-benar berbuat sesuatu seperti ayat 104, hendaklah ada sebagian di antara mereka yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadirin sekalian pernah tahu dari sekarang ada tetangga kanan kiri bikin rumah, cuma kan rumah tidak perlu sebesar ini, mungkin seperempatnya rumahnya. Sejak rumah itu dibangun, fondasinya dipasang tiang-tiangnya, di ini berapa bulan itu jadinya. Kalau uangnya lengkap tidak bisa selesai 2 bulan, minimal 6 bulan kan? Ya. Itu urusannya bangun rumah. Dan kerjanya itu rigid. Semua tukang itu bekerja berdasarkan gambar, ya kan? Hadirin kebayang nggak? Orang-orang di kanan kiri kita yang nggak ke masjid, orang-orang yang kanan kiri ngomongin masjid, pengajian macam-macam, bisa nggak selesai dengan hanya ceramah saya? Nggak bisa. Kenapa perlu saya sampaikan ini, agar kita tahu bahwa pengetahuan kita tentang sejarah Nabi itu bukan untuk diceritakan, oh saya sudah temukan, tetapi agar kita juga bekerja memperbaiki masyarakat kita seperti Rasulullah SAW juga melakukan. Surat kedua ayat 177 itu akan selamanya akan menjadi ayat yang dihafal saya, tetapi tidak pernah kita ceritakan. Kalau kita berbuat, kita akan bilang begini pas kumpul di akam, alhamdulillah kemarin ada tetangga saya 2-3 orang minta dibelikan buku tentang iman, buku tentang akidah. Mereka mau belajar tentang iman dan segala macam. Yang lain ngomong, alhamdulillah Assalamualaikum, tetangga kanan kiri saya itu minta diajarkan pengajian fikih sunnah tentang sholat dan segala macam. Yang lain, alhamdulillah ada orang-orang yang datang, keluarganya meninggal, anunya sakit, mereka itu minta nasihat dan saya beritahu agar bersabar dan segala macam. Itu kalau kita bekerja menghadapi masalah ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Imran. Coba sekarang logikanya perang Uhud direnungkan. Saya merenung, jangan-jangan kita itu mengalami apa yang terjadi dalam perang Uhud. Coba saya. Apa itu? Menyusutnya jumlah orang yang dari 1000 jadi 700, yang 700 yang ditugasi itu malah turun. Jangan-jangan kita begitu. Dan jamaah yang dirahmati Allah, apa yang hadirin bisa kerjakan? Kalau tidak bisa, mohon maaf secara banyak. Saya selalu bilang gitu, hadirin kalau punya uang, nggak perlu nunggu uang puluhan juta, sekedar punya 50.000 kasih saja kepada Ustaz, tolong belikan mushaf, Ustaz tolong belikan buku panduan sholat, Ustaz tolong belikan buku tentang iman, dan taruh di musola di masjid, kasihkan pada guru-guru kan agar membacanya dan akan mengajar, agar dia mengajarkannya kepada ini. Atau ke Ustaz Kurniawan, ya. Beliau imam masjid dan segala macam, beri sesuatu, kitab, uang dan segala macam agar bisa menunaikan tugasnya jauh lebih banyak. Kalau seperti ini kita menganalisa ayat ini, hadirin sekalian, hadirin akan baru terasa. Saya kemarin beli buku kecil, bukunya judulnya Keutamaan dan Pahala Membacakan. Saya beli hampir 1000 eksemplar kecil ya. Saya bagikan ke mana? Habis. Saya pikir-pikir,
Kita bisa melakukan begitu. Hadirin kalau uangnya dikumpulkan, gitu, membeli apa saja yang bukunya itu. Misalnya kalau buku yang saya pegang ini, jalin hubungan antara hatimu dengan Al-Quran. Buku agama dibeli sebanyak-banyaknya, lalu kita diskusi. Taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Ustaz, saya punya usul. Di tempat saya itu ada guru ngaji 10. Saya minta bukunya yang berkaitan dengan sholat, misalnya, biar guru ngaji yang menyampaikan. Kita tidak bisa mengajar. Baru terasa aja mas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan hadirin akan merasa bertawakal, merasa sabar kalau benar-benar menghadapi semua. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena nanti pulang, kalau pulang hadirin pasti melewati tetangga yang nggak sholat, pasti melewati pos security yang orang sudah cangkruan. Ya. Begitu terus. Jangan coba-coba kita bersikap merendahkan mereka, tapi bersikaplah seperti yang Rasulullah ajarkan, Allah ajarkan pada kita di surat ke-9 ayat 128. Apa itu? 3 hal. Azizun alaihi ma'anitu. Terasa berat bagi Rasulullah manusia yang tidak beriman, yang tidak ngerti ibadah, yang tidak ngerti agama. Milikilah rasa berat, kasihan mereka tidak beriman, karena mereka nggak ngerti. Ya. Lalu yang kedua, harisun alaikum bil mu'min. Milikilah harapan agar mereka itu menjadi orang sebaik kita. Dan yang ketiga, raufur rahim. Pergaulilah mereka dengan lembut dan penuh kasih sayang. Saya itu di Semolo, Jawa Tengah. Satu saat kos-kosan mahasiswa itu diisi mahasiswa NTT semuanya. Itu khas ini. Sampai subuh itu ya itu macam-macam. Dan setiap saya mau ke masjid mesti saya sapa ya. Lama-lama lumayan jadi baik. Cuma oleh pemilik kos-kosannya hanya di Rono Masjid Total aja mereka tidak ganti orang. Tapi saya menghitung kalau cara saya berhadapan dengan tetangga dan segala macam itu merendahkan mereka, tidak menyapa mereka, kapan mereka itu merasakan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin dari keberadaan kita. Saya yakin kalau ada disuruh duduk diskusi menggambarkan tetangga kita itu dari sejak rumah ke masjid itu pasti aneh-aneh. Tapi kalau kita sebagai orang yang kata Allah di surat 9 ayat 128 itu 3 hal, azizun alaihi ma'an itu terasa berat bagi kita orang yang tidak beriman, tidak bisa sholat, tidak bisa ini. Yang kedua, sangat berharap agar mereka itu menjadi orang sebaik kita. Dan yang ketiga, raufur rahim, agar mereka dipergauli dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, maka mereka akan berbeda. Mungkin mereka akan bilang, Ustaz atau Pak, panggil Ustaz, Abah dan segala macam. Saya mau ngaji, gimana caranya? Mungkin begitu. Dan kalau mereka mau ngaji, hanya kita tidak bisa mengajari, kita pasti panggil guru-guru ngaji, tolong diajari mereka dan segala macam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, pas saya ngaji tentang ini, ayat ini surat kedua ayat 177, seorang dokter spesialis jiwa bilang, ini Ustaz gimana caranya memperbaiki keadaan? Saya bilang, harus ada pabriknya dai, harus ada pabriknya guru. Karena dai-dai yang saat itu muncul sendiri-sendiri, iya kan hadis kan? Dia belajar sendiri-sendiri, tidak dicetak, sebab PGA, SPG masih ingat hadis kan? SGO masih ingat 3 PGA itu pendidikan guru agama, ya kan? SPG itu sekolah pendidikan guru, dan SGO itu kan 3-3-nya di tahun 80-an sudah selesai. IKIP-nya sudah tidak ada. Bagaimana kita bisa menjadi baik? Makanya saya sempat mengusulkan beberapa masjid. Masjid itu mestinya punya program tudahi. Bukan sebentar, tapi sarananya disediakan, kitab-kitabnya disediakan, dananya disediakan agar mereka bisa bekerja dengan sangat maksimal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadirin menunaikan tugas ini, coba sekarang buka 2 surat begini, surat 73 dan surat 74. Hadirin demi Allah akan serius melaksanakan 2 surat, surat 73 dan surat 74, yaitu surat Muzammil dan surat Mudaththir. Ya. Karena ternyata jangankan ngajak tetangga, ngajak keluarga, ya, mengkondisikan anak, mengajak mereka suka beribadah, butuh kita sendiri yang pertama-tama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa. Dan di surat 73 boleh dicek ayat 10, ayat 9 dan 10 itu Allah minta wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamil. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan Muhammad, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
Jadi hadirin ngaji, kalau pulang dari masjid ini ngelewati orang, nah itu dia lihat orang yang suci, yang soalnya sudah pulang dari masjid. Allah minta bersabarlah terhadap apa yang lain, dan jauhilah mereka dengan cara yang bisa nggak kayak begitu aja. Kalau begitu semua orang yang pulang dari masjid dan membuat mereka itu, oh ternyata orang-orang di Masjid Al-Ikram itu walaupun diejek ini mereka baik sikapnya. Akhirnya mereka berpikir sebalik. Saya ngomong gini jadi sudah beberapa kali saya ceritakan. Saya pikir bertetangga dengan seorang oknum keamanan yang masih menjadi TNI aktif dan segala macam, yang ikut main judi, yang transaksi judi di gang saya dan segala macam itu, saya pikir saya harus berkelahi, nyari bawa polisi dan segala macam. Tetapi begitu dihadapi dengan cara ini, mereka itu berbeda reaksinya. Bahkan saya dapat ilmu dari seorang reserse. Ustaz, ini ilmunya reserse. Ustaz, jangan coba-coba mendatangi orang main judi bawa polisi. Ustaz pasti dimusuhi kan. Datanglah sendiri dan minta mereka berhenti dengan baik-baik. Pasti mereka sungkan dan respect pada Ustaz. Itu ilmu yang saya dapatkan. Kalau Ustaz ngajak polisi, kemungkinan Ustaz akan dimusuhi oleh para pemain judi itu dan segala macam. Hadirin, mungkin saya nggak tahu kalau hari ke Surabaya, di Surabaya itu banyak ya adu merpati ya, yang dan itu sebagiannya saya nggak tahu apakah ada judinya dan segala macam. Banyak orang meresah. Tapi kalau kita ikuti jengkel dan tidak sukanya kita, sementara kita tidak bersikap seperti surat 9 ayat 128 itu, kapan mau selesai? Saya ingin cerita sekali lagi. Dulu sebelum Bu Risma menutup Gang Toli, zaman sekarang, Tandes, kawasan Tandes, tahu ya? Itu sudah selesai duluan. Karena jasa seorang putra asli di Tandes itu, besar di situ, zaman sekarang, kemudian kuliah di IAIN, balik ke situ, kemudian semua ibu-ibu, mohon maaf, wanita yang aktif sebagai PSK, itu dikumpulkan, diputarkan film India dan film Roma Irama, zaman sekarang. Lalu setelah itu, mereka itu diminta menyerahkan anak-anaknya untuk diajari ngaji Quran. Pelan-pelan sedikit demi sedikit, hanya rumah yang tadinya 90% dipakai praktek tidak benar itu, sekarang bahkan habis sama sekali. Atas ikhtiar yang luar biasa seperti itu. Hadis kan. Nah, saya berharap kita sepeduli itu, Jom. Kalau seperti itu, barulah terasa Al-Quran itu mengiringi setiap denyut kehidupan kita. Dia akan kita baca, dia akan kita buka, dia akan kita cari untuk memandu kita menghadapi kehidupan sosial yang, karena Al-Quran itu turun untuk memandu kita merubah keadaan kita dari titik manapun yang paling ruwet sekalipun. Al-Quran itu tidak turun kepada orang yang tidak punya masalah, enggak. Al-Quran itu turun untuk kita yang berhadapan dengan A, B, C, seruat dan setidak masuk akal apapun. Al-Quran itu akan memandu kita menghadapi semua situasi. Ustaz, saya A, saya B, saya C. Memang begitu Al-Quran. Al-Quran tidak turun untuk orang yang orangnya sudah baik semuanya, sudah pada ke masjid, sudah suka baca. Enggak, Al-Quran itu turun untuk memandu kita menghadapi semua situasi itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat 74 zaman sekarang, surat Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Ayat keempatnya, wa siyabaka fakabbir, dan pakaianmu sucikanlah. Kata Imam Qurtubi, buat para dai yang hendak melakukan tugas dakwahnya, maka maksudnya pakaian sucikan itu yang pertama-tama amalmu bersihkan. Kalau saya tiba-tiba tidak pernah tinggal di sini, tiba-tiba di Daulat jadi ketua Tamir, orang satu masjid ini ngomongin saya, siapa sih Ahmad Arkomah tiba-tiba jadi ketua Tamir? Apa yang dilakukannya? Apa amalnya? Begitu kita itu berbicara, berbuat sesuatu di sebuah tempat, orang langsung membuka catatan amal kita selama sebulan terakhir, 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. Kalau bersih, clear, orang akan menerima kita. Tetapi kalau baru tinggal, KTP-nya saja belum pindah, setiap kerja bakti tidak pernah datang, kemudian kewajiban iuran kebersihan dan keamanan tidak pernah bayar, tiba-tiba ceramah, sudah selesai itu. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, setelah amal itu perbaikilah atau sucikanlah hatinya. Kalau ingin memperbaiki amal, maka yang harus diperbaiki adalah hatinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Qurtubi, yang harus diperbaiki itu adalah keluarganya.
Semua, mohon maaf, Ustaz Kurniawan, saya, Ustaz Fajar, semua orang yang jadi imam khatib, orang pasti ngeliat keluarga mereka semua. Kalau keluarga yang dilihat oleh jamaah itu baik, maka orang respect. Tetapi kalau keluarga dari imam masjid, keluarga dari dai, keluarga itu berkebalikan, orang kehilangan respect dan hormatnya. Itu sesuatu yang itu. Artinya, kalau saya tadi ingat, membangun rumah saya 6 bulan itu, apalagi sekarang membangun masyarakat agar kenal masjid, kenal iman, tahu beribadah, bukanlah pekerjaan yang gampang. Jenengan dan saya jangan gampang marahan, jangan gampang boleh, karena kerjaan membangun rumah saja begitu, apalagi kerjaan membangun masyarakat. Pasti membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat obrolan Bapak yang ngaji setiap Sabtu pagi di tempat saya, kitab tadabbur. Jadi anggotanya 20, biasanya istri saya itu menyiapkan konsumsi. Suatu saat protes, Ustaz, biar kami yang bawa konsumsinya. Jadi mereka bawa konsumsi, tetapi rasa-rasa di antara mereka itu unik. Begitu saya dekati salah satu di antara mereka, Ustaz, dari 20 itu Ustaz, yang respon kalau diajak untuk sumbangan konsumsi cuma 3 orang. Yang lainnya Ustaz, kalau kaya tapi pelit dan segala macam. Ya. Tapi memang begitulah masyarakat. Saya, Ustaz Fajar dan Sumada ini tidak berhadapan dengan manusia yang sudah jadi baik, enggak. Justru kita ini berhadapan dengan sesuatu yang memang dari tidak baik menjadi baik. Kalau hadirin sekalian berhadapan dengan masyarakat yang cirinya seperti surat kedua ayat 177, apalagi kerjanya dai. Selesai kan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, efek dari kita menyadari bagian-bagian itu, nanti ada yang sekarang berhadapan dengan kondisi masyarakat yang bahkan yang keluarga yang tidak ideal dan sebagainya, hadirin akan tenang. Karena memang kita ditugasi begitu. Kalau istri yang nggak sholat, anak yang masih suka bergadang, ya, kemudian cucu yang kita menghadapinya dengan memang begitulah tugas kita. Atau sekedar anak cucu yang kecanduan gadget dan segala. Demi Allah, semua masalah itu memang menjadi tugas kita aja, dan kita harus menghadapinya. Allah tidak meminta kita melihat hasilnya, tetapi kita diminta untuk berusaha dan berproses dengan sangat. Hadirin, saya tadi ingat-ingat waktu Rasulullah memulai dakwah, coba hadirin, saya ingin menggambarkan kondisi Mekah itu di surat 9 jemaah sekalian. Ayat 19 jemaah sekalian. Surat 9. Ayatnya begini. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallahi wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Terjemahnya begini, apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Jadi sejak zaman Rasulullah bahkan sebelum itu orang yang ngurusi jamaah haji itu banyak. Ada 10 tokoh dan ada yang ngurusi makan minumnya, ada yang ngurusi pasukan, termasuk 10 orang itu. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Khalid itu orang-orang itu. Dari 10 itu saya baca dalam kitab yang ditulis oleh seorang sejarawan dari Libanon. Dari 10 itu hanya 2 yang tidak masuk. 10-10-nya 8-nya itu masuk Islam semuanya. Itu tokoh-tokoh terkemuka yang ngurusi perang, yang ngurusi air, yang ngurusi makanan, yang ngurusi macam-macam. Sebagian besar itu masuk Islam. Kalau tokoh-tokohnya masuk Islam, berarti kita bisa menghitungkan kualitasnya seperti apa. Nanti bentar lagi kita akan banyak dengan 17-an, pasti kan? Saya ingat hampir 30 tahun yang lalu, saya pas pulang ke Sumeneb, saya di sidang, di sidang gara-gara saya ajak remaja masjid bikin pengajian di masjid, dan di masjid itu untuk pertama kali dipakai walimah.
Diprotes aja, saya nggak kalah serunya. Loh kenapa saya diprotes? Kenapa ada lomba 17-an, lomba joget dan itu nggak diprotes? Kenapa saya yang diprotes? Saya begitu kan? Ada intel yang dibawa ke situ, Jemaah. Tapi saya diam. Tapi saya mengerti, Jemaah sekalian. Orang yang asing terhadap agama itu akan bersikap seperti sekarang jadi baik, Jemaah, gara-gara saya bersikap baik. Nah, oleh karena hadirin sekalian, saya melalui serangkaian ayat-ayat yang tadi saya ingin mengingatkan hadirin sekalian. Saya tidak ingin mengajarin hafal ayat, hafal hadis banyak cerita tentang sejarah itu, tetapi tidak punya kegairahan dan kesadaran apa-apa untuk menghadapi lingkungan yang seperti itu. Kita ingin membawa agama ini ke tengah-tengah lingkungan rumah dan lingkungan sosial kita dengan penuh kasih sayang tadi, dengan penuh harapan dan rasa berat. Kasihan mereka tidak merasakan nikmatnya iman, kasihan mereka tidak merasakan bahagianya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kasihan mereka tidak bisa merasakan mulianya hidup dengan akhlak dan karakter yang lain. Hadirin, kalau masuk ke tengah-tengah lingkungan yang makin detail, yang mungkin ini di Surabaya dan Sidoarjo, kita prihatin ya. Berantakan, ya, kemudian pertengkaran, kemudian perjudian dan segala macam, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa sembuh dengan 2 periode seorang bupati memimpin, dengan berkali-kali seorang khatib ceramah, tapi dia akan mulai berubah kalau kita menjadi orang yang terlibat dalam semua situasi dengan inisiatif dan keterlibatan kita masing-masing. Mudah-mudahan serangkaian ayat yang saya sampaikan tadi memotivasi kita semuanya. Peristiwa-peristiwa sejarah itu, bahkan buku sejarah, tidak kita taruh di mana, di rak, dan kemudian kita bilang saya sudah selesai. Bukan itu. Tetapi Al-Quran dan peristiwa sejarah itu selalu kita ingin baca karena kita ingin mencari inspirasi setiap saat untuk berbuat sesuatu di tengah-tengah kehidupan sosial kita yang terus dinamis dan mengalami perubahan itu, Jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita renungkan pada malam hari ini. Semoga hadirin sekalian perasaannya berubah, begitu mau pulang itu semangat, ya, dan bukan sebaliknya, begitu mau berangkat ke masjid semangat dan tidak mau pulang-pulang karena enak dengan keadaan. Tetapi sekarang pulangnya semangat. Nanti kalau mau pulang hari itu bawa oleh-oleh, sapa semua orang, ya, pelapkan semua orang, sehingga orang itu merasakan, oh jamaah masjid itu begini ya, enak dan segala macam. Mereka akan suka dengan kita. Gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dilakukan Ustaz, seperti misalnya membaca surat, kemudian memberi buku, dan diharapkan orang membaca buku, apa ini kurang pas, karena sekarang ini orang-orang membacanya itu malas, kurang. Ya, dulu juga begitu. Rasulullah. Nggak apa-apa. Bentuk yang lain aja. Jadi di zaman Rasulullah itu ada orang masuk Islam dengan syarat, Muhammad saya mau masuk Islam dengan syarat engkau memberiku domba sebanyak lembah di antara 2 tebing. Dikasih oleh Rasul. Bisa. Dan memang harus ada berobat. Tetapi orang yang dikasih materi padanya membutuhkan pengetahuan. Semuanya harus dikerjakan. Itu yang penting. Jadi semua orang itu harus memberikan ilmunya, uangnya, tenaganya untuk ikut merubah keadaan. Saya bilang kepada teman, oh kalau menjadi orang baik tidak suka baca, nggak ketemu jalannya. Apalagi mau jadi pemimpin tidak suka baca, nggak ada jalan. Negara-negara Eropa, Skandinavia sekarang sudah berbalik dari menggunakan handphone menjadi menggunakan buku kembali. Kenapa? Ya karena handphone itu terbatas. Ya, dan hari ini saya nulis di Facebook saya bagaimana cara kita mengisi pikiran dan dan dengan segala sesuatu yang bisa mengubah kehidupan kita. Masih bisa, termasuk begitu Pak. Saya tidak pernah mundur dengan anggapan Ustaz tidak suka membaca. Orang hanya perlu diedukasi saja bagaimana agar kita bisa suka membaca. Semua orang ulama yang hebat-hebat itu bermula ya begitu juga. Dan hanya bisa membaca dengan sangat baik. Termasuk jenengan semuanya. Siapa yang bilang tidak suka membaca itu soal waktu saja. Nanti kalau diedukasi, diberitahu pasti akan terasa berbeda. Pikiran bisa digunakan untuk menghafal bon-bonan, ya, tagihan, ya. Kemudian nomor PIN, masa nggak bisa digunakan untuk menghafal ayat? Mestinya bisa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.